Di sini kita punya soal tentang turunan fungsi aljabar. Kita diminta untuk menganalisis dan mensketsa bentuk kurva dari fungsi berikut dengan menunjukkan interval fungsi naik atau turun, titik maksimum atau minimum, dan titik beloknya. Di sini kita punya fx yang adalah x pangkat 3 dikurang dengan x. Nah, di sini mari kita kembali untuk menentukan interval fungsi naik atau turun. Kita dapat menggunakan uji turunan pertama fx terhadap x. Berarti di sini untuk f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x yang berada pada interval i, maka f akan naik pada i. Dan juga di sini jika f aksen x lebih kecil dari 0, berarti di sini untuk semua x yang berada pada interval i, f turun pada i. Jadi di sini perhatikan bahwa berarti kita perlu terlebih dahulu menentukan untuk f aksen x-nya. Berarti kita punya bahwa di sini akan sama dengan, yaitu mari kita kembali di sini untuk turunan fungsi aljabar. Jika kita punya bentuk y sama dengan a dikalikan x pangkat n, maka y aksen atau turunan pertama y terhadap x adalah n dikali a dikalikan x pangkat n-1, dan jika kita punya y suatu konstanta, maka y aksen atau turunannya adalah 0. Jadi di sini dapat kita turunkan terlebih dahulu masing-masingnya. Berarti kita punya untuk x pangkat 3 kita turunkan terhadap x, berarti kita punya 3 dikalikan dengan x pangkat 3 dikurang 1, yang berarti x pangkat 2 dikurang dengan, di sini kita punya x pangkat 1, berarti kita turunkan, maka 1 dikalikan dengan x pangkat, yaitu 1 dikurang 1, yang berarti x pangkat 0, berarti kita punya bahwa ini akan sama dengan 3x kuadrat dikurang dengan 1. Nah, di sini untuk menentukan interval yang naik, berarti kita tahu syaratnya adalah f aksen x lebih besar dari 0. Berarti untuk menentukan di sini, untuk 3x kuadrat dikurang dengan 1 lebih besar dari 0. Perhatikan bahwa ini dapat kita faktorkan menjadi akar 3x, lalu di sini ditambah dengan 1 dikalikan dengan akar 3x dikurang dengan 1, di sini lebih besar dari 0. Perhatikan bahwa ini dapat kita gambarkan untuk garis bilangan supaya menentukan intervalnya. Di sini perhatikan bahwa kita punya titik batasnya adalah yaitu minus 1 per akar 3, dan yang ini adalah 1 per akar 3. Ini didapat dari kita membuat ini menjadi sama dengan 0. Berarti nanti kita mendapati bahwa akar 3x tambah 1 sama dengan 0, atau akar 3x dikurang 1 sama 0, yang berarti x akan sama dengan min 1 per akar 3, atau x sama dengan 1 per akar 3. Nah, di sini perhatikan bahwa untuk menggambarkan bulatannya, kita gunakan bulatan kosong, karena di sini tandanya hanya lebih besar dari tanpa ada sama dengan. Nah, di sini untuk menentukan positif atau negatifnya, berarti kita tinggal substitusi saja. Misalkan kita punya di sini untuk x-nya ambil saja adalah 5. Berarti kita substitusikan akar 3x, berarti akar 3 dikalikan 5 ditambah dengan 1 dikalikan dengan akar 3 dikalikan 5 dikurang dengan 1. Tentu saja hasilnya positif, maka di sini tandanya positif. Berikutnya untuk diantara min 1 per akar 3 dan 1 per akar 3, kita ambil x sama 0. Berarti kita punya akar 3 dikalikan 0 ditambah dengan 1 dikalikan dengan akar 3 dikalikan 0 dikurang 1, hasilnya adalah negatif. Berikutnya untuk x lebih kecil dari min 1 per akar 3, kita ambil saja x sama dengan minus 5. Kita substitusikan, maka kita dapati akar 3 dikalikan minus 5 ditambah dengan 1 dikalikan dengan akar 3 dikalikan minus 5 dikurang dengan 1. Tentu saja hasilnya adalah positif. Jadi di sini tanda yang positif. Nah, kita ambil yang positif karena di sini yang lebih besar dari 0, berarti kita tahu bahwa di sini untuk lebih besar dari 0 yang berarti fungsinya akan naik. Berarti kita akan mendapati di sini untuk interval fungsi naik akan terjadi pada interval untuk x lebih kecil dari min 1 per akar 3 atau untuk x lebih besar dari 1 per akar 3. Sebaliknya di sini untuk fungsi yang turun, berarti kita akan dapati intervalnya adalah yang negatif ini, yang berarti adalah untuk min 1 per akar 3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1 per akar 3. Jadi kita sudah mendapati interval fungsi naik atau turunnya. Berikutnya kita menentukan di sini titik maksimum atau minimumnya. Nah, di sini kita dapat menggunakan juga uji titik balik, di mana titik balik ini dapat berupa maksimum atau minimum, di mana dengan menentukan y aksen sama dengan 0 atau f aksen sama dengan 0. Nah, di sini jika kita peroleh x1 sebagai titik balik, dan di sini f double aksen adalah turunan kedua dari fx, maka x1, fx1 merupakan titik balik maksimum apabila f double aksen x1 lebih kecil dari 0, dan di sini untuk x1, x1 merupakan titik balik minimum apabila f double aksen dari x1 lebih besar dari 0. Jadi di sini kita dapat menentukan terlebih dahulu untuk f double aksen dari x, di mana kita akan turunkan berarti 3x kuadrat min 1 sekali lagi terhadap x. Berarti kita punya 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan pangkat x yang adalah x pangkat 2 dikurang 1, yang berarti x pangkat 1. Lalu di sini turunan dari suatu konstanta adalah 0, berarti di sini kurang dengan 0. Kita dapati bahwa ini akan sama dengan 6x. Nah, yang berarti di sini perhatikan bahwa kita akan punya untuk f aksen x sama dengan 0, di mana itu tadi adalah yaitu untuk x adalah min 1 per akar 3 dan x sama dengan 1 per akar 3. Yang berarti kita dapat menentukan di sini untuk f double aksen dari yang pertama adalah min 1 per akar 3, maka kita dapati bahwa ini akan sama dengan 6 dikalikan dengan min 1 per akar 3. Tentu saja di sini hasilnya negatif. Oleh karena itu, kita tahu bahwa di sini ketika di x sama dengan min 1 per akar 3 akan terjadi titik balik maksimum atau titik maksimum.
Dan di sini untuk f double aksen dari 1 per akar 3, berarti kita dapati bahwa ini akan sama dengan 6 dikalikan dengan 1 per akar 3, yang hasilnya tentu saja positif. Karena di sini f double aksen x1 lebih besar dari 0, maka ini terjadi titik balik minimum. Sebelumnya, kita perlu terlebih dahulu menentukan nilai dari f, yaitu min 1 per akar 3 dan f dari 1 per akar 3 masing-masing. Kita akan punya bahwa ini akan sama dengan, yaitu min 1 per akar 3, kita pangkatkan dengan 3, lalu di sini dikurang dengan, yaitu min 1 per akar 3. Kita dapati bahwa ini akan sama dengan 2 per 9 akar 3. Sedangkan di sini untuk f dari 1 per akar 3, kita dapati bahwa ini akan sama dengan 1 per akar 3 dipangkatkan dengan 3, lalu di sini dikurang dengan, yaitu 1 per akar 3. Kita dapati bahwa ini akan sama dengan minus 2 per 9 akar 3. Oleh karena itu, perhatikan bahwa di sini kita mendapati untuk titik dengan koordinat yaitu min 1 per akar 3, 2 per 9 akar 3, di sini adalah titik maksimumnya. Dan di sini untuk 1 per akar 3, min 2 per 9 akar 3, ini akan terjadi titik minimumnya. Sekarang kita menentukan di sini untuk titik beloknya. Nah, di sini misalkan fx diferensiabel 2 kali pada x sama dengan a dan f double aksen a sama dengan 0. Nah, di sini titik a, fa disebut sebagai titik belok fungsi f jika di sekitar titik tersebut terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah ataupun sebaliknya. Nah, di sini berarti tadinya kita sudah mendapati bahwa untuk f double aksen dari x, di mana ini akan sama dengan 6x. Nah, di sini untuk mendapatkan titik belok berarti kita perlu menentukan untuk f double aksen dari x di sini sama dengan 0. Yang berarti kita buat ini sama dengan 0. Kita mendapati bahwa x sama dengan 0. Jadi, di titik dengan x sama dengan 0, ini akan terjadi suatu titik belok. Nah, berarti kita dapat menentukan di sini untuk nilai dari fx, yang berarti akan sama dengan 0 pangkat 3 dikurang dengan 0, yang adalah 0. Nah, oleh karena itu kita akan mendapati di sini untuk titik 0,0 akan menjadi titik belok dari fungsi tersebut. Nah, perhatikan bahwa jika kita sketsakan, kita akan mendapati kurang lebih akan seperti ini. Perhatikan bahwa kita mendapati di sini untuk titik balik maksimumnya adalah yang ini, yaitu kita tadi dapati bahwa koordinatnya adalah min 1 per akar 3, 2 per 9 akar 3. Sedangkan di sini perhatikan bahwa ini adalah titik balik minimumnya atau titik minimumnya, yaitu dengan koordinat 1 per akar 3, min 2 per 9 akar 3. Nah, perhatikan bahwa di sini untuk selang dari yang ini, perhatikan bahwa ketika x lebih kecil dari min 1 per akar 3, maka sebenarnya fungsi ini naik. Sedangkan perhatikan bahwa di sini untuk pembatasnya, di mana ini adalah untuk x-nya lebih besar dari 1 per akar 3, maka ini juga akan naik. Tetapi perhatikan bahwa ketika x berada di antara min 1 per 3 hingga 1 per 3, fungsi ini sedang turun. Oleh karena itu kita tadi mendapati interval yang benar. Nah, di sini perhatikan juga bahwa kita mendapati titik belok yang barusan adalah 0,0, yaitu dengan koordinat yang ini. Perhatikan bahwa ketika x lebih kecil dari 0, bahwa sebenarnya fungsi ini cekung ke bawah. Sedangkan untuk x lebih besar dari 0, fungsi ini akan cekung ke atas, yang berarti terjadi perubahan kecekungan di titik 0,0. Maka di sini 0,0 benarlah sebagai titik belok fungsinya. Sampai jumpa di soal berikutnya.